Allah akan memberikan siksaan yang berat kepada orang-orang yang melakukan praktik riba atau orang-orang yang makan harta riba. Yang pertama, bangun dari kubur berdirinya akan seperti orang yang kesurupan setan atau gila. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak berdiri dari kubur kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan atau gila. Jadi orang yang memakan harta riba nanti ketika bangkit dari kubur, keadaannya itu sempoyongan, keadaannya itu seperti orang yang mabuk, keadaannya seperti orang yang gila. Itu keadaan nanti ketika bangkit dari kubur. Yang kedua, orang yang makan riba, hartanya akan rusak, hartanya akan binasa, hartanya akan hilang keberkahannya, sehingga dia tidak bisa bersenang-senang dengan harta tersebut dan tidak akan bisa memanfaatkannya sampai pada anak turunnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghapus keberkahannya riba dan Allah mengembangkan pada sedekah-sedekah. Jadi memakan harta riba ini sama sekali tidak ada keberkahan dari Allah. Ketika Allah tidak mau memberi keberkahannya, maka tentu tidak akan ada pertolongan dari Allah. Maka suatu makanan, suatu minuman yang dimakan tidak ada barokahnya, maka itu akan menjadikan sebuah kerusakan, sebuah kebinasaan bagi orang itu sendiri. Yang ketiga, Allah dan Rasul itu tidak pernah memberikan pengumuman perang kepada orang-orang yang berbuat maksiat, kecuali kepada orang-orang yang makan harta riba. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 279 Allah berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Beritahukanlah kepada mereka orang-orang yang makan riba peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada peperangan yang paling mengerikan, tidak ada peperangan yang paling hebat kecuali peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada peperangan yang paling mengerikan kecuali berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan orang yang memakan riba ini akan menjadi musuh Allah dan Rasul, sampai-sampai Allah menyatakan perang kepada orang-orang yang makan harta riba. Yang keempat, orang-orang yang menghalalkan riba itu dihukumi bukan orang iman. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 Allah berfirman, wazaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah sesuatu yang tersisa dari riba jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, setelah Allah menyebutkan dalam surat itu, Allah juga berfirman, wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak senang kepada tiap-tiap orang yang kafir lagi berdosa. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memakan riba, orang yang menghalalkan riba, Allah menghukumi dia bukan orang iman. Meskipun dia merasa iman, merasa dirinya Islam, akan tetapi ketika orang itu melakukan riba, makan harta riba, maka Allah menghukumi bahwa dia adalah bukan orang iman. Tidak ada hukum yang terkuat kecuali hukumnya Allah. Allah menyatakan orang tersebut bukanlah orang iman. Yang kelima, orang-orang yang makan riba itu akan kekal di dalam neraka. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ini adalah ancaman yang luar biasa dari Allah kepada orang yang melakukan riba, orang yang makan riba.
Maka dari itu, sebelum kita melakukan jual beli, sebelum kita melakukan utang piutang, kita harus memahami ya tentang masalah riba agar kita tidak terjerumus di dalam riba sehingga menjadikan kita masuk neraka. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan bahwa tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang-orang yang faham agama. Artinya orang-orang yang faham, ngerti tentang masalah bermuamalah, tentang masalah riba. Tujuannya agar aman, bisa terhindar dari praktek-praktek riba.